Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, lama ya kita baru ketemu lagi di percakapan pasca coaching. Kemarin pasca observasi kemarin sudah melaksanakan dua kegiatan. Ini adalah kegiatan ini. Pada saat kegiatan observasi itu pada saat masa yang observasi juga saya pada saat puasa. Nah, ini jaraknya jauh. Masih ingat ya dulu ya waktu observasinya ya. Ini nanti ada beberapa hal yang bisa ditanyakan terkait dengan pelaksanaan observasi kemarin. Mudah-mudahan nanti dari hasil itu akan terjadi dari budaya itu pengembangan dunia perkembangan, peningkatan kemampuan Bunyelu sebagai seorang pengajar itu tadi akan tegak. Santai aja yang Bunyelu ya, yang biasa saja jangan tegak. Terima kasih. Nah, kita mulai yang pertama bisa Bunyelu. Pada saat kemarin Bunyelu di coaching sama saya pada percakapan pra observasi maupun kegiatan observasi, apa sih yang sudah berjalan baik selama percakapan? Mungkin saya dapat ilmu dari ibu gimana cara-caranya ketika mengajar di dalam kelas, terus bisa mengendalikan emosi seperti itu. Jadi sudah dari ilmu ya teman dia. Apa yang masih perlu diperbaiki dari apa yang sudah ibu terima dari saya ilmunya, kemudian sudah ibu praktekkan pada kegiatan percakapan pra sama observasi, apa sih yang perlu ditingkatkan dari Itu karena saking semangatnya ya Bu, ketika pembelajaran saya sudah pembukaan, ice breaking, doa, saya lupa mengucapkan tujuan pembelajarannya Bu, jadi saya langsung masuk ke materi seperti itu. Mungkin berarti masih ada yang perlu dari urutan-urutan pembelajaran itu masih ada yang kelewat sedikit ya Bu? iya, Itu mungkin kayaknya karena perasaan grogi apa ya Bu? bisa jadi ya. Itu pada saat observasi kemarin sudah berapa kali Bu Nelu istilahnya diobservasi sama orang lain selain saya? 2 kali, 2 kali. satu sama kepala sekolah. Di sini atau pada saat Pernah juga berarti 3 kali Bu, sama pas akreditasi di sekolah ini ada dari tim penilai. berarti sudah ada pengalaman untuk diobservasi ya Bu Nelu ya? Ya. Tapi seharusnya tidak grogi. Nah, berikutnya apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh, tidak terganggu dengan misalkan pada saat observasi atau pada saat coaching, pasti kan ada hal-hal yang mengganggu ya. Nah, ini apa sih yang membuat Ibu bisa tetap present, bisa tetap hadir penuh dalam percakapan ini atau dalam kegiatan observasi ini? Pastinya ketika terbiasa ya Bu mengajar, tapi ketika ada orang lain yang menilai pasti kan ada rasa grogi ya Bu. Mungkin yang ditanamkan dalam hati saya, yang pertama Bismillah, terus anggap saja maaf gak ada seperti itu, tadi mengalir seperti biasa. Jadi mengalir seperti biasa dan anak-anak biar gak tegang Bu. Jadi dari pengendalian emosi diri Iya. ya, manajemen dirinya itu sudah mulai belajar di situ ya. Lanjut berikutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan jika memang ada kekurangan pada saat riset, pada saat melakukan riset tersebut? Misalkan tetap aja ada yang tadi kan grogi, Iya. pasti kan muncul. Nyatanya tadi tujuan pembelajaran lupa untuk disampaikan. Nah, apa sih yang untuk memperbaikinya Ibu? Jika di saat observasi ternyata problem yang mau disampaikan. Karena menerapkan sistem teknik stop kan maksudnya. Jadi saya diam sejenak, menenangkan diri, kalau sudah tenang baru saya melanjutkan materi selanjutnya. Pernah Atas pernah melakukan teknik stop itu untuk diri sendiri atau sudah diajarkan ke anak didik juga?
baru diri sendiri. Itu juga ilmu dari Bu Yani. Berarti ini sudah ini ya. Ini saya Bu, kemarin pada saat coaching juga observasi itu kan ada hal-hal yang istilahnya masih mengganjal di sini ya Bu ya. Tadi yang sudah baik sudah ada, kemudian yang perlu ditingkatkan juga sudah ada. Bisa tidak Ibu menceritakan refleksi diri Ibu sendiri dari hasil pengalaman kemarin pada saat di coaching sama pada saat observasi? Perbedaannya. Enggak, Ibu merefleksikan diri, jadi menilai diri sendiri gitu loh. Nantinya ke depannya Ibu tuh bagaimana dengan situasi seperti itu? Dari pengalaman di coaching sama pengalaman observasi, kita kan biasanya menilai diri sendiri ya. Jangan dulu menilai orang lain lah, kita menilai diri sendiri dulu. Nanti kalau menilai diri sendiri sudah bisa, kita baru menilai orang lain. Nah, untuk Bu Nelu sendiri pada saat kemarin proses observasi sama diobservasi, coba Bu Nelu ungkapkan kira-kira menurut Bu Nelu sendiri pengalaman Bu Nelu pada saat di coaching terus pada saat diobservasi itu bagaimana? Diceritakan gitu. Sebelum di coaching sama Bu Yani, terus mendapatkan ilmu dari Bu Yani itu, biasanya saya ketika mengajar ya biasa tuh doa, terus kasih sedikit, terus tanpa menjelaskan tujuan pembelajaran, jadi langsung ke masuk ke materi seperti itu. Terus setelah saya di coaching sama Bu Yani, mendapatkan ilmu di observasi dan observasi, jadi saya tahu teknik-teknik dalam mengajar ada urut-urutannya seperti pembukaan, doa seperti itu, dan pengendalian emosi ketika mengajar. Ketika misalnya saya lupa materi atau punya rasa gugup, ada yang namanya teknik stop seperti itu. Jadi ada ilmu baru dari Bu Yani setelah saya diobservasi sama Ibu. Nah, perasaan Ibu itu bagaimana pada saat kegiatan coaching sama kegiatan pelaksanaan observasi tersebut? Apakah sudah merasa nyaman atau masih ada yang kurang yang ingin Ibu ungkapkan? Ya, pastinya awal-awalnya grogi ya Bu, tapi setelah dapat bimbingan dari Ibu, dapat arahan dari Ibu ya bisa tenang. Nah, kemarin kan pada saat percakapan observasi itu kan sebelumnya kan kita sudah melaksanakan kegiatan yang komunitas praktis itu yang membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian membahas pelajaran tentang KSE yang harus diterapkan di kelas. Nah, dari pengalaman Ibu sendiri menerapkan apa yang sudah saya sampaikan di komunitas praktis tersebut, bisa tidak Ibu menceritakan istilahnya kayak refleksi diri ya Bu ya? Saya itu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi atau mungkin pembelajaran KSE yang masih mengganjal di sini itu apa, yang sudah baik di sini itu apa, bisa nggak diceritakan? Berarti mungkin ketika itu ya Bu, pembelajaran berdiferensiasi, saya menerapkan yang diferensiasi proses sama konten seperti itu. Ada perbedaan nggak Ibu antara pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran yang Ibu terapkan sebelumnya yang sebelumnya menerima itu pembelajaran berdiferensiasi? Artinya ada Bu, jadi sebelum di observasi Ibu, pembelajaran sebelumnya saya tadi keseluruhan, mengajar keseluruhan tanpa membedakan, ya masukan, tanpa membedakan anak-anak yang kurang lancar membaca seperti itu. Tapi ketika saya sudah tahu berdiferensiasi proses, jadi anak-anak yang kurang bisa membaca, saya lebih fokus ke anak-anak itu. Jadi kemarin Ibu sudah bisa merasakan nikmatnya pembelajaran berdiferensiasi itu ya. Nah, itu kan untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada 3 ya Bu ya. Pertama Ibu sudah menerapkan yang proses sama yang kemudian yang satu lagi untuk yang produknya Ibu belum ya. Nah itu apakah nanti rencananya ke depan Ibu akan belajar tentang itu, menerapkan di kelas atau hanya mengembangkan yang biasa saja? Saya akan mencoba itu di semester selanjutnya. Jadi di pelajaran baru ya. Saya akan mencari ilmu itu, akan menerapkan di kelas. Pengalaman berharga apa tuh yang Ibu dapatkan dari anak-anak dengan Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses dan konten? Pastinya anak lebih antusias ketika saya mengajar,
apalagi ketika di observasi ada guru lain, pasti anak-anak punya rasa lebih, bukan tegang sih, cuma lebih serius seperti itu Bu. Dan ketika diberi tugas, anak-anak lebih semangat, lebih antusias. Kemudian dari hasil belajarnya apakah ada peningkatan? Di hasil Belajar anak-anak dengan berdiferensiasi tersebut, apakah ada peningkatan hasil belajar? ada. Ya. Dari segi apa itu? Jadi dari segi pemberian tugas ya Bu, pastinya yang anak-anak yang nggak bisa baca, saya lebih tekankan ke anak itu, iya hasilnya beda Bu. Anak-anak itu lebih semangat, lebih intens, baik. Berarti kan sudah ada peningkatan yang dilakukan. Saya ingin meminta umpan balik dari tentang terkait proses coaching kita ini. Kira-kira apa yang Ibu rasakan pada saat di coaching seperti Perasaannya yang pastinya senang ya Bu, senang dan merasa nyaman ketika di coaching sama Bu Yani. Dan ketika saya punya permasalahan di kelas, bisa sharing ilmu, saya bisa dikasih solusi, arahan seperti itu, bimbingan dari Bu Yani. Alhamdulillah ya, berarti coaching kita sudah bisa meningkatkan rasa percaya diri ya. Jadi setelah ini saya akan memberikan gambaran tentang hasil proses observasi saya. Tadi kan saya ingin menggali ya refleksi dari Ibu, apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching sama dari proses observasi. Nah sekarang dari kegiatan observasi yang Ibu kemarin lakukan, itu saya menemukan beberapa hal. Jadi mohon maaf ya, misalkan seandainya nanti ada beberapa hal yang kira-kira kurang berkenan, itu bukan berarti saya menjatuhkan itu, tapi mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan untuk peningkatan itu. Kemudian yang sudah baik yang ada pada diri itu nantinya dikembangkan lagi supaya pada saat pembelajaran ke depannya menjadi lebih baik. Bapak Ibu ya, pada saat proses observasi kemarin yang saya nilai dari proses pembelajaran itu yang pertama, memang ada hal yang miss tadi yang seperti sudah Ibu akui sendiri. Itu yang pertama adalah tujuan pembelajaran lupa disampaikan Ibu hanya menyampaikan topik di papan tulis, adalah topik pembelajaran hari ini tuh tentang paragraf kalau tidak salah, tapi Ibu lupa menerangkan tujuan pembelajaran hari ini itu apa. Itu yang misi Ibu kemarin. Nah nanti mudah-mudahan ke depannya apa yang saya sampaikan hari ini, tujuan pembelajaran itu paling tidak disampaikan kepada anak, biar anak itu tahu dan terarah mereka belajar hari ini ke depannya akan dapat ilmu dan untuk digunakan. Jangan lupa Ibu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya seluruh proses pembelajaran sudah bagus sudah bagus, sudah interaktif. Anak-anak itu sudah terlihat antusias dengan apa yang sudah Ibu ajarkan. Responnya juga bagus. Istilahnya setiap Ibu memberikan statement, anak ada yang menanggapi. Kemudian mereka juga aktif. Ice breaking-nya juga ada. Anak-anak itu tidak merasa bahwa mereka sedang dinilai. Jadi interaksinya sudah, saya nilai sudah bagus sekali lah, pengelolaan kelasnya sudah bagus. Hanya saja untuk pembelajaran diferensiasi konten ya yang diterapkan itu untuk penggunaan alat peraga. Ini saya masih kurang ya Ibu ya. Jadi yang Ibu gunakan itu kan hanya lembar bacaan yang ada di LKS. Kamu bisa nanti ke depannya untuk pembelajaran diferensiasi konten itu dibedakan Ibu. Jadi walaupun ada yang itu kan paragraf yang ditemukan itu paragraf, itu paling tidak paragraf tersebut ada yang ditayangkan di sini, atau misalkan kalau misalkan tidak ada info bisa ditulis di papan tulis. Jadi ada paragraf yang pendek, ada paragraf yang sedang, ada paragraf yang panjang. Kemudian ada juga misalkan paragrafnya itu diambil dari buku cerita yang anak-anak tidak harus sumber belajar itu tidak harus semuanya dari guru, bisa dari anak juga. Anak misalkan membawa buku cerita, nanti mereka
membaca buku cerita tersebut. Nanti menemukan di sana mereka kan belajar sendiri menggali menemukan ide pokoknya, kemudian kalimat utamanya, jenis paragrafnya apa, itu dari buku yang mereka sukai. Jadi nanti ada berbagai macam jenis media atau sumber belajar yang digunakan di dalam kelas. Itu hanya sebagai saran ya Bu ya, mudah-mudahan dapat membangun. Terlalu cepat atau tidak ya? Dari hasil proses percakapan pasca observasi, kemudian dari observasi, ada aktivitas pengembangan yang ingin Ibu tingkatkan nanti setelah kegiatan ini. Pengembangan proses pembelajaran yang ingin Ibu tingkatkan. Mungkin itu ya penerapan yang berorganisasi proses Pembelajaran yang kompleks. Dan kemarin baru sekelas-kelas kedepannya saya akan lebih mempelajari nanti bisa menerapkan dengan baik. Dari strategi pengembangan tersebut, tujuan yang ingin Ibu capai dari pengembangan pembelajaran berdiferensiasi apa ya? Tujuannya pasti pembelajaran bisa lebih baik dari pembelajaran sebelumnya dan bisa menghasilkan anak-anak lebih paham dari materi sebelumnya. Bisa lebih fokus ya. Kalau itu kan misalnya itu tujuan pembelajaran umum ya, Iya. tujuan yang ingin dicapai secara umum. Hampir semua guru itu menginginkan tujuan pembelajaran yang sukses. Tapi untuk Ibu sendiri, untuk peningkatan strategi pembelajaran diferensiasi, itu yang ingin Ibu kuasai lebih dalam itu tentang apa? Yang diferensiasi konten ya Bu. Jadi misalnya seperti konten kan berarti dari seperti alat peraga, media pembelajaran itu dari situ. Jadi ketika saya mengajar dengan alat peraga yang lebih menarik, pasti anak-anak ketika belajar lebih antusias. Dan nanti ketika dikasih soal, dikasih tugas, anak-anak bisa lebih bisa mengerjakan. Untuk pembelajaran berdiferensi konten itu membutuhkan inovasi dari kita. Tantangan ya, inovasi dari kita. Nah, sudahkah Bendenu menguasai istilahnya aplikasi-aplikasi yang untuk membuat sumber belajar tersebut? ada beberapa kursus. Saya pernah menayangkan video-video itu seperti PPT, terus video-video, terus membuat soal dari aplikasi Boardmaker. Nah, itu bisa dipakai untuk diferensiasi konten juga ya. Jadi ketika mengerjakan nggak biar cuma tulisan biasa cuma ada kayak TTS itu kan lebih menarik, lebih antusias seperti itu. Dan itu sebetulnya itu sudah pernah dilaksanakan ya. Sudah. Ya, berarti tinggal istilahnya tinggal apa namanya menerapkan lebih spesifik itu. Jadi apa yang sudah Ibu punya di sini potensi Ibu dalam menguasai banyak aplikasi pembelajaran tersebut. Aplikasi pembelajaran tersebut Ibu gunakan untuk menyusun membuat media pembelajaran yang berdiferensiasi konten. Kira-kira seperti itu. Nah, berarti tujuan pembelajarannya kira-kira yang menjurus ke situ yang ingin dengan selain yang saya gambarkan tadi itu ada lagi tidak? Mungkin itu lebih mengembangkan yang proses pembelajaran diferensiasi konten Yang dengan menggunakan itu ya, menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik. Nah, ukuran keberhasilan dari proses ini, proses pengembangan diri itu. Jadi proses pengembangan diri itu dianggap berhasil itu dengan indikator. Pastinya ketika pembelajaran anak lebih antusias. Karena kalau misalnya cuma cerita, cuma disuruh membaca, pasti kan anak ada yang membaca, ada yang ngobrol sendiri. Tapi ketika ditayangkan sebuah layar, sebuah PPT, pasti akan lebih menarik. Terus ketika mengerjakan soal, kalau misalnya saya hanya soal di papan tulis, nanti kan mengerjakan seperti biasa lagu nggak ada tantangan. Tapi ketika ada TTS, ada gambar-gambar seperti desain yang baik, yang menarik,
pasti anak lebih semangat mengerjakannya. Berarti ukuran keberhasilannya dari partisipasi anak ya Bu? Iya. Hanya peningkatan partisipasi anak. Selain itu, saya pendukung dari proses yang untuk indikator keberhasilan itu. Oh, berarti mungkin kuota ya Bu. Ya karena ketika buat aplikasi itu harus menyambung dengan internet, jadi yang berarti pastinya kuota seperti itu. Kalau untuk laptop sudah ada, Ibu? Laptop udah ada. Sudah ada. Dapat dari sekolah atau hanya pinjaman atau dipakai bersama-sama? Dipakai bersama-sama. Dipakai bersama-sama. Itu masih kendala di sini ya Bu ya. Nah, saya juga merasakan karena laptop kita jumlahnya hanya 5, dipakai bareng-bareng. Mudah-mudahan nanti kedepannya dapat bantuan ya. Kemarin kan kata kepala sekolah kita mendapat bantuan, mudah-mudahan terrealisasi. Nah, kira-kira Ibu berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan ini pengembangan diri? Ya berapa minggu, karena saya pastinya kan lihat referensi di YouTube Bu, cara pembelajaran guru yang baik kayak gitu. Saya sering misalnya di YouTube, di TikTok ya, cara pembelajaran baik seperti speaking dan pembelajaran seperti itu. Saya lihat yang board maker juga di TikTok. Jadi saya latihan cuma beberapa hari doang, langsung diaplikasikan langsung bisa. Dan yang pas pertama itu pelajaran PKN, dan setelahnya anak-anak lagi seperti itu, lebih semangat. Tapi untuk diterapkan ke anak-anak kayaknya tidak bisa dalam minggu ini ya, karena minggu depan kan sudah mulai PAT ya. Jadi mungkin di tahun ajaran baru ya Pak mungkin. Ya lanjut berikutnya itu kan tadi pengembangan dirinya baru 1. Kira-kira ada lagi tidak Ibu yang ingin Ibu kembangkan lagi dari hasil praktek kita ini Ibu? Walaupun hanya 3 kali ini ya, 3 kali pertemuan ini, dari hasil 3 pertemuan ini kan Ibu sudah ingin mengembangkan diri dari proses pembelajaran berdiferensi. Itu sudah bagus sekali Ibu, saya acungi jempol. Sudah ada istilahnya niatan dari dalam hati Ibu itu untuk mengembangkan pembelajaran supaya lebih menarik dan istilahnya meningkatkan prestasi. Nah selain itu ada lagi tidak Ibu pengembangan yang ingin Ibu terapkan ke depan? Mungkin masih itu dulu ya Bu, pengembangan ketika Masa belajar dia tidak ingin tantangan yang lebih pengembangan ya, mungkin belum terpikirkan. belum terpikirkan. Itu kan baru ilmu untuk ke anak-anak. Maksudnya istilahnya barangkali Ibu itu ingin mengembangkan diri dari segi sewu. Ya, itu kan masih benar ya. Barangkali nanti kedepannya untuk PPG atau untuk nanti ada P3K itu kan harus dibutuhkan berbagai macam keterampilan ya Ibu ya. Apakah tidak tertantang untuk mengikuti kegiatan tersebut? Pasti tertantang Bu. Ini saya juga pengen, kan ada itu ya Bu yang PPG. Tapi kan saya belum bisa karena saya belum langsung belum punya LPTK seperti itu. Tapi saya sudah punya bayangan, sudah punya semangat pengen ikut PPG, tapi belum bisa untuk tahun ini. Nah, pengembangan diri pastinya ada. Ya, pastinya ada ya, ingin ikut PPG ya. Nah, untuk mencapai supaya Ibu nanti pada saat ikut PPG itu sudah punya persiapan. Kira-kira keterampilan apa sih yang ingin Ibu kuasai sebelum Ibu masuk ke PPG tersebut? Pastinya kalau lihat dari biaya lebih siap. Kalau lihat dari biaya yang pastinya IT ya Bu. Karena kan tugas-tugas dari online, dari Excel, PPT dan aplikasi-aplikasi kayak Canva dan lain-lain. Pasti paling itu aja Bu. Belajar aplikasi-aplikasi ya. IT ya. Untuk ke teman-temannya berkolaborasi dengan teman, tidak ini istilahnya tidak ingin Ibu terapkan untuk kedepannya atau Ibu ingin bekerja sendiri saja? Pastinya berkolaborasi sama guru-guru lainnya ya. Kalau misalnya saya punya ilmu, saya share ke guru lain, guru kelas 5 misalnya gitu. Nah di sekolah ini yang ingin Ibu ajak untuk berkolaborasi, untuk bareng-bareng belajar supaya Ibu itu ada temannya dalam pengembangan diri, kira-kira siapa ya Ibu? Sebutin nama? Boleh nggak Pak?
butuh pikir anak, karena kan sesama guru kelas tinggi ya Bu, saya kelas 4, Bu Tuti kelas 5, jadi pasti kan tingkat kesulitan hampir sama, terus tingkat apa ya, pemahaman anak ya hampir sama seperti itu Bu. Jadi saya misalnya ada ilmu apa, saya share ke Bu Tuti seperti itu. Kayak kemarin yang sudah bisa TTS, saya juga share ke Bu Tuti seperti itu. Itu sudah ada ini ya, istilahnya untuk pengembangan ke orang lain ya. Ya. Terima kasih Ibu atas bantuan dari Ibu. Hasil observasinya sudah. Sekarang apa namanya? Untuk kedepannya, apakah Ibu tetap akan meminta kepada Ibu kepala sekolah ditempatkan sebagai guru kelas 4, atau Ibu ingin berganti suasana Ibu? Untuk kan tadi kan Ibu ingin mengembangkan diri di pembelajaran konten sama yang penguasaan IT ya. Kalau di kelas 4 sama di kelas 5 kan mungkin mereka butuh. Nah, apakah Ibu ingin tetap di situ, stuck di situ di kelas 4 sama atau kelas 5, atau Ibu ingin mencari referensi lain, pengalaman lain dengan istilahnya meminta tugas, yaitu nanti di kelas 1 atau di kelas 2 atau di kelas 6 dengan karakteristik anak yang berbeda Ibu? Biar ada tantangan. Ya. Mungkin tetap di kelas tinggi ya, kelas 4 atau kelas 5, tapi kalau kelas 6 sebenarnya saya belum siap. Belum siap. Ya. Padahal kalau di kelas rendah, kalau dengan apa yang sudah Ibu Nelu lakukan, mungkin bisa lebih, istilahnya ilmunya Bu Nelu itu bisa lebih banyak. Karena kan kemarin pengalaman kelas tinggi sudah, nah sekarang waktunya pengalaman kelas rendah gitu. Jadi seorang guru itu paling tidak mereka harus bisa menguasai karakteristik anak yang dari kelas rendah seperti apa, kemudian dari kelas tinggi seperti apa, sehingga nanti ke depannya pada saat mereka guru-guru tersebut ditempatkan di kelas manapun itu akan selalu siap, tidak tertantang. Tantang juga sih ya, apalagi kelas 1 ya Bu, masih imut-imutnya. Kira-kira Ibu saya ini hanya sekedar sharing saja. Kalau seandainya Ibu ditempatkan di kelas 1 atau di kelas 2, kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan kepada anak-anak tersebut? Mungkin teknik pengenalan gurunya Bu. Kelas 1 kan mungkin belum bisa membaca. Dari TK pasti kan cuma bermain aja. Cuma pas kelas 1 pasti kan udah ditekankan mulai bisa membaca, begitu. Mungkin dari kreativitas gurunya, kalau misalnya guru lama mungkin ya Bu cuma nulis A, B. Kalau misalnya guru muda, guru baru mungkin angka-angka, misalnya ini A, ini Bu, digabung apa? A, Bu. Terus ya seperti itu lah Bu. Harus kreativitas. Ya, Harus menyiapkan alat peraga yang menarik. Bu Nelu yang ceria, istilahnya suka bermain ice breaking. Sepertinya tantangan tersebut itu cocok buat Bu Nelu. Mudah-mudahan Bu Nelu itu nantinya akan sadar dengan sendirinya bahwa mengajar itu tidak harus sesuai dengan istilah saya senangnya di kelas 4 maka saya harus ngajar kelas 4, saya senangnya di kelas 5 maka harus di kelas 5. Tapi tantangan-tantangan tersebut harus kita lakukan biar kita itu ilmunya semakin berkembang, tidak hanya diam di situ saja. Nanti dicoba. Nanti akan saya sampaikan kepada Ibu kepala sekolah hasil dari pastinya harus lebih kreatif ya Bu. Setiap hari harus punya inovatif, kreatif. Terima kasih Bu Nelu, kita sudah melakukan percakapan ini. Mudah-mudahan hasil dari kegiatan kita yang sudah kita lalui dari percakapan kita, kemudian observasi sampai yang terakhir ini pasca, memberikan dampak yang positif kepada Ibu dan kepada rekan-rekan yang berkomunikasi. Terima kasih atas bantuannya. Matur nuwun sangat.